Sobat TL, kembali lagi ke Ontel Podcast. Di episode kali ini kita bakal bahas hal-hal yang lebih seru dari episode kemarin. Tapi sebelum kita mulai, aku bakal perkenalan diri dulu. Nama aku Alama Devina Gading. Aku dari Teknik Lingkungan Angkatan 2022. Dan mungkin kalian udah penasaran ya topik apa yang bakal kita bahas hari ini. Kita bakal membahas tentang kuliah lapangan dari jurusan Teknik Lingkungan. Nah, tapi apa sih spesifiknya yang bakal kita bahas? Itulah kenapa di sini ada dua bintang tamu yang kece-kece banget. Mungkin dari dua bintang tamu ini boleh perkenalan dulu ya. Boleh dimulai dari Radit dulu. Oke, cek, aku masuk lah. Oke, perkenalkan nih, aku Radit Arganta Permana dari TL23 sebagai gelondong KL1 yang kemarin ya. Bismillah. Kenalin, aku Gunawan Sani dengan NIM 114220 108 dari TL22 sebagai gelondong KL2 kemarin. Oke, makasih Gunawan dan Radit udah perkenalan diri. Cuman dari tadi aku denger nih dari kalian ada embel-embel gelondong. Apa sih gelondong itu sebenarnya? Apa sih Bang? Mungkin apa sih kayak apa nih gelondong itu definisinya nih? Mungkin dari Bang Gun dulu. Loh. Coba aja. Aduh, ini yang tua dulu kok ini. Yaudah, mungkin sepemahamanku aja ya. Gelondong ini bukan kayu gelondong ya, teman-teman. Sorry, revisi sedikit, takutnya salah paham. Gelondong ini kan maksudnya itu sebagai seorang penanggung jawab dari apa ya, angkatan yang sedang menjalani KL itu. Ibaratnya dia sebagai pengganti peran komting ketika di kampus lah. Jadi kalau ada apa-apa, dia yang bertanggung jawab, memastikan semuanya. Ya, gitu aja sih paling. Dari tadi ada tambahan mungkin? Ada nih. Kalau dari aku sih nambahin dikit aja dari Bang Gun ya. Kalau dari aku itu gelondong itu tuh kayak apa ya? Kayak koor dari acara itu. Jadi aku di sana nanti buat nyarahin teman-teman, buat kegiatan apapun itu, kita sebagai gelondong tuh nyiapin buat jadwal dan lain-lain buat teman-teman kita nanti di sana. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Gitu. Jadi gelondong beda ya sama komting? Beda. Jelas beda. Kalau komting kan buat angkatan nih, full sampai besok-besok. Kalau gelondong cukup buat KL1 atau KL2 aja. Oh gitu, berarti kalian udah tahu banget nih ya cerita apa aja yang terjadi di KL nih, kalian udah tahu banget. Insya Allah. Pasti seru. Seru ya. Tapi emang KL tuh apa sih? Kalau KL1 nih, kan kamu KL1, gelondong KL1. Kalau Gunawan KL2. Nah, KL tuh apa sih, sama bedanya KL1 sama KL2 tuh apa? Mungkin Radit dulu. Oke, aku dulu ya Bang. Oke, untuk KL1 itu pengalaman pertama kali dari teman-teman angkatan 23. Saya KL pertama kan. Nah, di situ tuh kita KL kuliah lapangan. Di situ tuh kita nanti menjelajah di situ. Kita datang ke Bayat. Nah, di sana kita bareng-bareng ke sana buat datang ke LP sih sebenarnya. LP itu kayak tempat apa ya? Pos-pos gitu. Pos-pos buat pengamatan, nanti dijelasin dari dosen dan lain-lain. Oke. Dari situ terus di KL1 itu kita juga disuruh ke lapangan. Nanti kita dikasih plot untuk pemetaan dan nanti bakal ada output yang kita hasilkan dari hal itu. Oke. Terus Bayat Klaten ya berarti ya? Iya benar banget. Jauh ya. Tapi kalian juga kuliah lapangan itu pas lapangannya juga di Klaten itu apa beda tempat? Di Bayat. Tapi kita muter-muter. Kan nggak di Bayat itu aja, tapi kita bahas kemana-mana lah. Itu ada LP-nya, ada pos-posnya juga. Oke. KL1 oke, lumayan lah, boleh lah. Kalau KL2 gimana nih? Aku ini ya? Oh ya, oke. Seru nggak Bang KL2? Seru gak Gun? Capek karena jadi gelondong ya? Iya, jujur aja aku turun bis langsung marah-marah ya. Di bis? Kenapa marah-marahnya tuh Gun? Turun bis, bukan pas di bentar. bis. Boleh gak kita save story-nya nih buat nanti? Oke. Tapi KL2 nih, ngapain nih? Oke, mungkin aku jelasin dulu ya. Oke. Wah, kok jelasin sombong banget ya? Ini loh, nambahin aja sedikit. Sebenarnya KL ini kan
kepanjangannya kuliah lapangan. Nah, di sini nih kita diajarin buat ya apa ya, implementasi dari apa yang sudah kita dapat di kelas loh, selama kelas dan praktikum. Jadi kita ini kan embel-embel teknik lah. Siap. Ya kan nggak cuma sekedar teori-teori doang, tapi ada prakteknya. Jadi kita kan nanti dipersiapkan sebagai seorang praktisi. Yes. Oke. Terus kalau yang membedakan KL2 dengan KL1 ya, sebenarnya kalau dari lokasinya sama, rumahnya maksudnya, lokasi rumahnya di Bayat, rumah penginapannya. Bedanya kita, rumahnya doang yang dibayar, tapi pemetaannya di Ngawen, Gunung Kidul. Jadi kita tuh apa ya, setiap pagi setelah senam subuh-subuh, ya, subuh-subuh senam ya teman-teman ya. Itu yang paling menyebalkan, itu jujur saja. Setelah senam, bersih-bersih, sarapan, baru dikirim pakai bis, terus di drop di kafling masing-masing. Nah di situ kita pemetaan mandiri. Kalau sepengetahuanku ya, sepengalamanku, kalau KL1 pasti didampingin tuh. Masih. Sama dosen. Ya, kalau di KL2 ini kita dilepas liarkan ya teman-teman ya. Dikembalikan ke habitat lah. Habitatnya hutan ya. Dan outputnya di sini lebih banyak juga petanya, meskipun kecil-kecil ya A3 doang, tapi ada 6 peta. Ada peta satuan batuan, peta hidrologi, peta kemiringan lereng, peta bentuk lahan, peta lintasan, sama peta apa lagi ya satu ya? Lupa lagi aku. Penggunaan lahan, astagfirullahaladzim. Okay. Sorry teman-teman, lupa. Okay. Angkatan 2, enggak bercanda. Berarti kesamaan dua KL ini sama-sama di lokasi yang sama, di Bayat nih untuk rumahnya. Iya, kalau rumahnya di Bayat semua sih. Iya. Rumahnya ini rumah warga berarti ya? Iya, rumah warga. Jadi di sana tuh teman-teman kan udah dibikin plot rumah itu lah. Iya. Nah, dari rumah itu kan maksimal kayaknya 12 sampai 14 orang ya. Nah, itu di plot rumah. Ada rumah 1 sampai 14. Oh gitu. Lah terus warganya tidur di mana tuh? Itu biasanya tuh aku kemarin udah tanya-tanya kan sama warga sana. Nah, untuk rumah-rumah itu ternyata rumah warga yang ditinggal ngerantau ke Jogja juga sih. Oh alah. Jadi rumah itu tuh bener-bener nggak ditempatin. Nah, kebanyakan KL tuh rumah-rumahnya yang digunain itu terus. Oh gitu. Dan rumah-rumah ini tuh emang biasa dipakai ketika ya nggak cuma TL ya yang KL ya, kan ada tambang juga, geomat juga, dan lain-lain lah, jurusan-jurusan lain yang di fakultas kita ini. Ya jadi rumah rumah itu udah emang sudah biasa gitu loh dipakai buat penginapan jurusan-jurusan ketika ada kegiatan kuliah lapangan. Oh gitu. Terus rumahnya tuh dibedain cowok-cewek gitu? Dibedain dong. Betul sekali. Iya. Kan nanya dulu nih kan sebelum kita lanjut kan ceritanya. Oke. Tapi tadi aku dengar kalau KL2 dilepas nih sama dosen, berarti lapangannya beneran sendiri banget. Tapi kalau KL1 masih ditemenin ya? Iya masih ditemenin sama dosen juga. Cuma kan diplot nih, dikasih tahu sama dosen. Ini caranya gini. Setelah tahu caranya itu, ya kita ditinggal juga. Jadi di sana kita plotin sendiri bareng teman-teman kelompoknya gitu. Oh gitu. Plotnya itu berapa? Maksudnya plot itu kayak luasan buat diteliti gitu kan? Iya. Itu berapa tuh luasannya? Petanya tuh kemarin kalau nggak salah ya, itu sekitar 50 kali 50 ya. Meter? Iya. Wow. Kalau KL2 gimana nih? Waduh. Berapa kali berapa? Aduh, kenapa nih ya? Nggak, jadi kalau KL2 tuh sebenarnya sedikit ya, cuma dibagi 5 kafling. Cuma dibagi 5 kafling. Satu kafling itu isinya 2 kelompok. Oh. Tapi Okay. kecil kok kaflingnya. Berapa tuh? 2 kali 3 doang. Apa nih satuannya? Kilometer tapi. Oh, kilometer buat. Oh. Wow. Tapi capek ya berarti ya, Gun? Ya, kalau dibilang capek ya Udah jam terbang berarti. Wih. Oh iya, enggak udah sih. biasa ya. Enggak lah, enggak. Berlebihan kayaknya kalau dibilang jam terbang tinggi. Ya capek, tapi kan seru lah gitu. Terus juga kita mengakalinya dengan yang tadi, satu kafling itu 2 kelompok. Jadi kita bagi 2 gitu loh kaflingnya. Nah, jadi nanti tuker-tukeran data. Oh, bisa gitu ya. Kalau KL1 gimana nih? Sip.
Oh, KL 1 Capeknya? seru sih. Seru. Aku juga dengar dari teman-teman yang nggak ikut KL1 kemarin katanya lebih ke seru. Seru. Iya. Soalnya kita ada acara malam yang seru banget. Aduh. Apa tuh? Nanti dong, jangan sekarang. Oh iya, sorry. Oke. Jadi KL1 tuh intinya kita bareng-bareng lah di situ. Dari teman-teman kan kita plotting bareng, kita bikin peta bareng, dikejar-kejar deadline-nya bareng juga. Terus kita nyatet juga bareng-bareng kan, itu per RP itu kan kita nyatet buat yang diomongin sama dosen juga di situ. Tapi terus kalau udah bikin nih, maksudnya kan outputnya tadi peta-peta kan. Terus petanya udah selesai, habis itu apa? Responsi. Oh respons itu gimana nih? Responsi nanti kan itu dikumpulin semua ya dari peta, terus buku lapangan itu kan dikumpulin ke dosen semua. Itu buat dinilai tuh, mungkin dinilai juga ya. Kan kita nggak tahu, tapi semua dinilai kok. Nah habis itu setelah itu sekitar sore jam 4 sampai jam 5-an itu tuh kita responsi, yang menguji itu dosen. Jadi dosen di aula itu kan di tempat KL itu kan di base camp itu sebelahnya kan ada aula. Nah di aula itu tuh udah ada meja-meja khusus buat dosen-dosennya. Jadi nanti per kelompok itu dibagi 2 buat responsi pas itu juga. Oh, tapi berarti satu kelompok dapat satu dosen terus responsinya dapat 2 dosen. Oh, Kemarin tapi bukan yang presentasi gitu ya? Bukan, cuman kita ditanyain gitu, tanya jawab dari dosen sama kita. Nanti dari yang kita upload tuh kita dapetin apa sih gitu. Oke. Kalau KL dulu juga sama nih, responsi juga? Sebenarnya kurang lebih sama ya, cuman ya bedanya tadi. Wah, sok cool banget ya. Bedanya tadi ya itu pemetaannya mandiri. Jadi ya kurang lebih sama, ada uji kompetensinya juga di akhir. Jadi kita ditanya-tanyain lah tentang hasil pemetaan kita. Dan nanti kira-kira sesuai nggak sama peta, misalnya kan kita ada pemetaan satuan batuan kan. Jadi nanti ditanyain juga sudah sesuai belum sama sebenarnya bukan sudah sesuai apa enggak ya kan. Itu tuh cuma kalau peta geologi regionalnya kan cuma sebagai acuan dasar doang ya. Dan ya yang penting kita bisa jelasin lah apa yang kita dapat di lapangan. Gitu. Mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita dapat lah. Oke. Tapi dari tadi aku dengerin nih kalian bikin peta. Terus peta tuh kan lebih ke arah geografi ya. Habis itu kalau satuan batuan, terus itu kan yang lain-lain kayak gitu kan lebih ke arah geologi nggak sih? Tapi kan kalian ini kan teknik lingkungan nih. Terus menurut kalian apa sih implementasi dari KL1 sama KL2 ke teknik lingkungan itu sendiri? Oke. Mungkin ini ya, kan kita TL-nya tuh beda. Asik. TL paling asik. TL paling asik di Jogja. Bukan di Jogja sih, di Indonesia. Wah, Nomor 1. Kan basic kita kan bukan ke alam-alam doang, bukan ke sama-sama doang, tapi kita tuh ke batuan juga dong. Oke. Kebumian. Oke. Asik. Terus abis itu apa nih? Abis itu kalau misalnya emang kita lebih ke arah kebumian, terus kenapa harus meneliti batuan kayak gitu? Keterkaitannya sama yang harus kita tangani dalam aspek lingkungan tuh apa? Oke, mungkin kayak pencemaran gitu ya. Ini nyambung sama pelajaran-pelajaran matkul kita nih. Jadi kita tuh dari TL tuh bahas batuan, tanah dan lain-lain. Itu kan bisa berpengaruh juga dari daya penyerapan air dan lain-lain gitu kan. Apalagi bahas tentang air lindi atau air asam tambang gitu kan. Kita harus tahu itu juga. Karena kita nggak bakal tahu itu kalau kita nggak bisa memahami batuan juga. Oke, yes, boleh, keren. Gimana Gunawan? Ada tanggapan nggak? Mungkin aku nambahin aja ya. Sebenarnya, ya itu kalau secara spesifiknya memang seperti itu. Mungkin kalau aku dari sepengetahuanku aja ya, kan orang taunya lingkungan tuh ya Bersih. Ya itu loh, taunya itu doang, paling sampah, limbah. Sebenarnya kan lingkungan tuh ada 3 kelompok. Lingkungan geofisik kimia, bionya biologis, geonya geologis, fisiknya fisikanya, bentukannya, kimia ya aspek kimia yang ada di sana. Terus lingkungan yang kedua itu kan ada lingkungan Sosekbud Kesmas. Jadi sosial apa tuh?
budaya dan kesehatan masyarakat. Sosial, ekonomi dan budaya dan kesehatan masyarakat. Sorry, X-nya kelupaan X-nya. Boleh. Terus yang ketiga ada lingkungan binaan. Lingkungan binaan itu kan kayak misal apa ya? Aduh, aku lupa lagi ya. Mungkin nanti lah itu ya. Makanya teman-teman kalau penasaran lingkungan binaan apa, daftar TL. Ya, soalnya saya lupa, sumpah saya lupa, maaf teman-teman. Saya Kalau lupa. penasaran masuk TL tanya ke dosennya langsung. Iya, saya lupa, maaf, banyak pikiran. Yang pasti 3 komponen itu saling mendukung lah gitu, saling berkaitan. Salah satunya apa ya? Pincang, ya cacat lah bisa dibilang. Maaf teman-teman. Itulah kurang lebih gitu, Mbak. Oke, boleh. Terus apa nih 3 aspek itu sama kuliah lapangan? Ya itu yang tadi dijelasin sama Radit tadi sebenarnya. Kaitannya kan ya balik lagi ke 3 komponen itu tadi kan saling berkaitan loh. Jadi ya lingkungan tuh ya nggak serta-merta tentang, kalau sampah itu kan produknya, limbah itu produknya. Jadi nanti ketika proses pengolahan dan segala macamnya itu kan banyak faktor pengaruhnya dan banyak hal yang bisa dimanfaatkan. Misalnya tadi yang disebutin sama Radit, air asam tambang. Itu kan bisa dengan cara memanfaatkan dengan cara itu kan biasanya pH-nya enggak sesuai baku mutu. Itu kan biasanya nanti dialirin dengan batuan yang memiliki pH berbanding terbalik lah dengan si air asam tambang itu buat menetralisir. Jadi sebelum dibuang ke badan air itu dinetralisir dulu lah gitu. Memanfaatkan komponen biogeofisik tadi. Biogeofisik kimia. Bisa gitu ya. Mau nambahin aja nih. Boleh. Jadi kan kita udah tahu nih batuan atau apapun itu. Jadi kita sebelum terjadinya pencemaran kita tuh udah tahu dulu nih, jangan bangun di sini dong. Kalau bangun di sini tuh bisa kejadian kayak gini gitu. Jadi kita bisa mitigasi lah sebelum terjadinya pencemaran kayak gitu. Keren. Oh iya, maaf teman-teman, akhirnya saya baru ingat ya contohnya lingkungan binaan tuh kayak tadi. Misalnya tadi ada kan namanya kita analisis kestabilan lereng tuh. Jadi ketika dari hasil pengamatan dan penelitiannya itu menunjukkan lerengnya ini nggak stabil, berarti ya nggak cocok untuk dibangun pemukiman gitu loh, atau bangunan-bangunan bahkan yang lebih tinggi. Itu kan nanti malah justru mengakibatkan bahaya gitu loh. Nah makanya bener yang dibilang tadi sebelum kita sebelum terjadi. Oh iya, sebelum terjadi itu udah dimitigasi sebelumnya. Sorry. Aduh. It's okay. Oke, berarti kalau aku tahu nih, kalau misalnya ilmu lingkungan atau teknik lingkungan kan bahas tentang pencemaran, sampah, tapi kalian tuh nggak cuman itu ya, kalian juga mempelajari batuannya, aspek geologinya, juga mitigasinya, kayak gitu ya. Wow, keren. Oke, kita balik lagi nih ke KL nih ya. KL terus nih. Ya, gimana kan emang topiknya hari ini tentang KL. Oke, terus udah gak KL lagi. Kita udah skip nih tentang informasi-informasi yang bisa dibilang daging ya. Kan tadi kan informasinya daging banget nih. Cuman aku penasaran deh, gimana kehidupan kalian selama KL? Boleh nggak diceritain? Banyak uji kompetensi ya tadi. Mungkin lebih pusing, capek gitu. Capek soalnya tuh ngurusin teman-teman yang susah diatur gitu. Oke. Contohnya tadi Bang Kun kan bilang turun bis udah marah-marah kan. Oke. Ya, dari situ pun udah kelihatan nih, KL tuh kayak apa sih? Teman-temannya kayak apa sih? Sebenarnya tuh seru, cuman kan dari KL itu kan kita ngurus juga kan, kayak jadwal senam, inspektur senam tuh, ada inspektur juga di situ tuh. Jadi inspektur tuh bener yang dikata Bang Kun tadi, subuh itu kita tuh senam bareng di depan aula atau base camp itu. Bangun tidur jam 3, senam jam 5, itu capek banget kan. Itu satu angkatan tuh senam? Iya, satu angkatan semua. Nanti ada inspekturnya, dari per rumah tuh diambil orang-orangnya. Berarti apa lagu senamnya nih mereka yang bebas nentuin dong, nih? bebas. Oh mereka iya, mau gerak apapun tuh bebas. Aku mau pasang lagu Bu, nggak apa-apa tuh? Boleh, Mbak. Mau senam penguin lah, mau senam apapun boleh di situ. Oh, what? KLD juga kayak gitu? Ya,
sama. Sama. Enggak. Iya, kurang lebih sama sih. Cuman kalau yang tadi ya kehidupannya Suram. bilang capek ya capek, ngantuk ya ngantuk. Karena ya itu tadi, karena ada beban lebih lah. Tanggung jawab atas yang lain itu. Punya anak di situ. Nah, Anaknya berapa tuh? 150. Capek kan ngurusin segitu anaknya. ya balik lagi yang gua omongin tadi, kita kalau di KL2 kan kita dilepas liarkan. Ya, kenapa gua bilang dilepas liarkan? Karena ya orang-orangnya memang liar-liar, susah diatur. Ya. Oke. Terus kalau misalnya ini kan tadi pas 6 nih. Kalau di momen lain nih, misal apa nih yang lain yang ini makan, kita ada makan siang juga, ada makan. Makannya Enak-enak kan? makannya enak, tapi versi Nanuna. Apa tuh Aduh, Nanuna? harus makan berapa menit? Harus cepet, nggak boleh ada suara piring. Iya, Iya. jangan sampai ada buat suara piring. Ada yang mimpin doa juga nggak? Tetap ada dong. Oke, sama Kenapa orang nggak juga. boleh kan? Maksudnya kayak makan tinggal makan nggak sih? Nggak bisa dong, nggak bisa Table sembarangan. manner enggak? Table Oh, manner. ada dosen di sini. Iya, kita tuh iya. baru Oh, dosen ikut makan. Iya, cuma di kalau kayak satu ya, itu tuh di meja sendiri gitu. Oh. Jadi kayak satu tuh kita makan bareng. Sebelumnya tuh di rumah sebelah aula. Di situ ada juga yang mimpin doa. Jadi Iya. per hari, bukan per hari sih, per waktu makan. Kan ada makan siang, makan malam. Sarapan Ada apa? sarapan, Sarapan cuman apa? kayaknya awal sih, cuma sekali doang kayaknya. Nah itu tuh dibagi juga kan buat yang siapa nih yang mimpin doa, nggak boleh sama. Per waktu makan tuh nggak boleh sama yang Oh, mimpin doa, iya? iya harus ganti terus. Nah, disitulah tugasnya gelondong, Bang. Nah, di situ kita Oh. milihin teman, tapi kita punya ini ya keputusan mutlak. Ya Ya. nggak bang, ya nggak bang. Betul. Yang disuruh gelondong harus patuh sama gelondong itu. Bagi jadwal piket, Nah, bagi gitu. rumah, Oh, piket tuh ngapain? Bersihin makan. Oh, bersihin makan. bersihin piring, nyiapin makan sebelum mulai makan. Terus yang mimpin doa, yang mimpin senam. Nah, kayak gitu. Kita bikin jadwal itu. Iya, aku penasaran deh sama yang nggak boleh bunyiin piring, ada bunyi piring itu. Bunyi Tapi piring kan- dikit. Oh, dikit. Itu 150 orang. Ngeri. Bisa tuh nggak bunyi piringnya. Pasti bunyi, Pasti soalnya kan bunyi, kayak yang kan? dibilang Bang Gun tadi kan. Orangnya tuh liar-liar, makanya tuh susah di situ. Oke. Kita kan makan, udah pimpin doa, salah satu pimpin doa gitu kan. Ada prosedurnya nih, pimpin doa tuh ada prosedurnya. Oh. Jadi berdiri ntar, ya intinya kita duduk semua nih, duduk semua, Iya. udah duduk semua. Salah satu berdiri, datengin dosen gitu ya, Pak. Gitu nggak Pak? Gitu nggak Pak? Betul. Datengin dosen, siap lapor gitu Nah, lah. itu- Makan udah siap, setelah makan udah siap gitu. Ah. Oke, kita nunggu dosen dulu nih di situ. Oh, Kita kalau nunggu dosen belum datang Nggak belum boleh. makan? Nggak boleh, Nggak boleh jangan makan. sampai ada yang ngambil. Oke. Bagus, oke. bagus. Itu bagus, sopan. bagus itu Itu Pak. sopan. Table Bagus, table betul. manner betul. Iya. Itu basic manner itu. Betul. Nah, kayak gitu. Terus setelah dosen duduk semua, itu dosen jalan tuh kita berdiri. Kita harus Iya. berdiri. Oh, Harus jadi- nunggu dosennya duduk dulu Iya, baru itu. kita ikut Harus duduk. nunggu dosen dulu. Oh, oke. Kayak gitu. Dosen udah duduk nih. Ya, kita duduk semua. Salah satu yang mimpin doa tadi nyamperin dosen nih. Intinya pesanan makan udah siap lagi gitu kan. Terus mimpin doa. Setelah doa tuh jangan langsung ambil makanan, nggak boleh itu. Ya, Nunggu apa nggak dulu boleh. nih? Nunggu dosen ngambil. Jadi kita tuh semua tuh dosen dulu baru Iya, kita. Oh, Gitu. taunya dosen udah ngambil apa belum? Kan ada yang lihat nih. kelihatan. Oh, Lihat gitu. belakangan, iya. Iya, iya. Dosen itu barengan sama kita, cuma beda meja. Biasanya yang mimpin doa juga kan ngasih kode itu. Nah, kalau udah Gitu ya? ya suara kah, gerakan kah, biasanya dikasih kode lah. Udah boleh mulai. Oh, wow. Tapi ya biasanya hari-hari pertama karena belum, apalagi yang PL1 nih harusnya kan. Kalau kita kan udah pernah ya, udah tahu, tapi ya walaupun udah pernah juga tetap sama kayak kemarin hari pertama itu masih makannya kayak sendok sama piring itu suara pedang loh, Mbak. Oh iya. Suara sendoknya kayak lagi adu pedang. Kita dimarahin bang. Sama, sebenarnya sama-sama dimarahin. Kita dimarahin. Oh iya, dimarahin sampean. Iya. Tapi dimarahinnya yang kayak Ya besar cuma banget. ngingetin tuh. enggak, Iya. cuma ngingetin Iya. aja. Ya sama jedar ya. Kalau kayak satu ngingetinnya gimana? Hah? Kayak satu nih, kan Jedar banyak tuh nih. apa? Hah? Jedar tuh Ya, apa? ya piring sama piring sama cendok-cendok gitu. Heeh. Ya, Itu langsung diem semua. Ya, terus makanya kayak apa? Tren-tren itulah yang makan Wes,
makan cantik. Nah, kayak gitu. Harus imut dong, Mbak. Harus imut, jangan makanya jangan apa ya? Berawakan lah. Kalau kalian dua negurnya nggak ada satu kalimat apapun ya, cuma sendoknya tang di piringnya. Wah ini langsung. Itu salah satu dosen tuh. Oh iya. Oh, oke. Terus langsung abis ditegur Biasanya yang lain setelah ditegur kayak gitu, ya, biasalah suara ular berbisa tuh, Pak. Nggak tahu muncrat apa enggak, itu kan kena makanannya kasihan. Wah, kasihan yang lain yang sebelahnya. Tapi ada nih cerita. Jadi kan waktu makan malam nih, posisi malam habis hujan. Hujan apa enggak ya? Tapi kayaknya gerimis deh itu. Nah, Iwan nih. Kan makanan ya, itu kan ada lampu di atasnya. Hewannya tuh di atas itu semua. Jadi haram nih berarti. Ya nggak tahu lah itu serangga-serangga gitu. Okay. Nah itu pas di situ tuh plotnya cewek pada makan di situ. Sebenarnya tuh nggak diplot, cuman kan kita duduk sendiri-sendiri kan. Okay. Nah cewek semua di situ, hewannya turun semua ke makanannya. Lah, Dia kayak terus nggak makan? Akhirnya puasa. Enggak, aku langsung kayak usaha lah mindahin mejanya bareng teman-teman, mindahin meja, terus makanannya aku lihat kan itu sebelumnya biasanya ditutup pakai kain atau koran gitu kan. Iya. Ditutup itu tuh makanannya aman, cuman minumannya tuh udah bau hewan. Apalagi cewek semua kan. Iya. Nah ya udah, tolong dong yang cowok kesini. Terakhir ya. Terus nggak mau makan. Nah habis itu udah masuk tuh, aku minta lampunya tuh buat dimatiin. Soalnya Yang kan situ, yang ya di atas takutnya itu. hewan-hewan tuh situ lagi. Oke. Cuman aku izin dosen dulu ya, takutnya dimarahin lagi nanti. Kalau dimatiin udah nggak kelihatan dong makanannya. Ya makanya itu kan tugas kita bang. Oh iya. Oke, seru. Wah, ya. Baru makan aja seru ya. Aku belum bisa bayangin ini kalau di dalam rumah. Kacau. Serunya kayak gimana? Seru apa kacau? Kacau. Kalau dibilang seru, Mbak. Asli mainnya nggak bohong ini sumpah. Gimana tuh? Sampai nggak tidur ya? Wah. Ya gitulah. Apa nih Mbak tadi pertanyaannya apa Mbak? Kalau di rumah gimana nih? Wah. Apa pengalaman yang dirasain? Atau Terus mungkin banyak. yang rumahnya kalian melihat rumah samping itu kalau mampir tuh seseru apa juga ceritanya? Biasanya kalau di KL 2 kemarin ya, di rumah berapa ya? Di rumah 10. Di rumah 10 kan ada. Kecil berarti? Iya. Tiap rumah kan dinomorin kan. Di rumah 10 ini biasanya setiap malam tuh mereka ada evaluasi. Hari ini kegiatannya mereka ngapain aja, terus apa aja yang udah mereka lakuin. Kira-kira apa yang perlu dibenerin buat besoknya. Oke. Itu Evaluasi- teratur itu. Oh iya, tapi di sebelah rumah 10 itu ada rumah 8. Nah, rumah 8 ini isinya aduh. Kenapa tuh? Monyet semua. Ya, ini sorry ya di sini ya, Mbak ya. Di situ orang-orangnya sih sebenarnya agak unik aja. Ada temennya salah satu dari mereka lagi buang hajat lah, Mbak. Dan bisa-bisanya mereka sebelum pulang ke rumah itu kan kita lapangan mandiri kan. Jadi dosen nggak tahu kita ngapain aja selama di lapangan. Oke. Mereka itu setelah pemetaan beli petasan, Mbak. Beli petasan. Oh bisa? Ada yang jual? Ada Mbak, kan kita keliling kan di kafling segede itu masa nggak ada yang jual Mbak. Oh iya, oke. Itu salah satu dari mereka lagi buang hajat tuh Mbak. Saya nyebutnya buang hajat aja. Kalau nggak Pas lapangan atau pas di rumah? Pas di rumah Mbak. Oh, oke. Wah, dilemparin petasan Mbak. Dilemparin petasan. Asli Mbak. Orangnya teriak-teriak di dalam, kirain kenapa kan? Saya kan panik Mbak ya. Saya datang, waduh. Ternyata memang rumah 8 ini dibangunin susah buat senam. Kelakuannya ada-ada aja. Tapi aman tuh kamar mandi? Aman Mbak, sebenarnya aman. Sudah ya walaupun jahil ya setidaknya sudah terukur lah. Dan pernah juga laki-laki rumah 8 ini. Kan saya selalu keliling kan Mbak. Tiap-tiap rumah buat bangunin senam. Iya. Nah rumah 8 nih hari pertama masih Rajin gitu? nggak rajin juga Mbak. Oh, enggak juga apa nih? Masih kecolongan lah sama saya. Oh, oke. Saya masih bisa masuk ke rumahnya. Iya. Mereka kunci pintu, tapi mereka lupa ada satu jendela yang belum ditutup. Saya masuk lewat situ Mbak. Masuk. Besoknya,
mereka nih pinter belajar dari kesalahan, Mbak. Besoknya semuanya ditutup, dikunci, Mbak. Akhirnya saya bingung masuk lewat mana. Saya saking bingungnya ngambil kertas, saya bakar kertasnya, saya lempar ke dalam. Setidaknya walaupun mereka nggak bangun, mereka sesak tidurnya. Kan dikunci semua. Loh, ventilasi, Mbak. Astaga. Oke, baik. Tapi heboh tuh di dalam. Heboh, Mbak, asli. Wow, oke. Itu baru dikit lah, mungkin lanjut lah yang cerita lagi. Seru juga ya Bang, KL2. Wah, Nggak beda jauh sih sama KL1. Kacau. Apalagi plot rumah 12, 14 tuh, rumah-rumah samping yang paling belakang, warna hijau, warna kuning tuh. Rumah-rumah gede itu sebenarnya. Cuma isinya tuh astagfirullah, teman-teman tuh susah semua. Bangun susah, apa-apa susah gitu kan. Nah, untuk khusus yang rumah 12 nih kayak rumah hijau. Nah, itu tuh tidur itu plotting duluan, Bang. Jadi di situ kalau nggak ada dapat plotting ya udah tidur di lantai gitu. Gimana? Plotting, jadi cepet-cepetan. Iya. Tempat tidurnya cepet-cepetan. Nah, tapi emang tempat tidurnya nggak pas sama orang-orang. kasurnya terbatas. Ya, Mbak. kasurnya terbatas gitu. kan. Oke. Paling tuh. beberapa rumah doang yang lengkap kan paling. Rumahku dong, Wah. paling lengkap. Kan tapi rumahku ini sama abang-abang asisten dosen tuh. Oh, iya. Di rumahku. Nah, itu. Tapi rumah sama rumah tuh nggak tahu kenapa ya. Kenapa tidur tapi saut-sautan gitu loh. Saut-sautan. Iya, jadi Betul-betulan gitu. nah itu tuh. Kamar sebelah sama kamar sebelah tuh bisa ngorok tapi bersautan gitu. Masa? Sama satu. Masa duet gitu? Duet Iya, dong. Mbak. Itu setiap rumah pasti ada yang duet. Oh. Sama abang-abang asisten juga ada. Aduh, pokoknya selama seminggu itu kita jadi tahu lah orang-orangan yang kita ketemuin setiap hari itu ternyata karakter aslinya seperti itulah, Mbak. Apalagi nih, rebutan kamar mandi gak Bang? Wah, pasti. Iya kan, kamar mandi tuh terbatas sebenarnya. Rumahku nih untung ada 2. Jadi 2 tuh bisa gantian, ada yang di luar, ada yang di dalam. Cuman ada rumah gede nih. Cuman kamar mandi cuma 1. Sedangkan kita ada kegiatan pagi kan. Iya. Nah, ini disclaimer aja ya. Kegiatan pagi itu pasti ada yang nggak mandi. Oh, oke. Banyak sih, nggak pasti tapi banyak. Salah Oke. satunya kamu ya? Enggak. Wow. Aku bangun pasti paling pagi. Soalnya aku pernah kayak gitu. Nggak mandi juga ya, Bang? Pertama sering nih Gun, sebentar. Pernah, bukan sering. Dan itu pun bukan karena baru bangun, karena abis keliling, jadi nggak sempat mandinya. Pembelaan ini. Oke. Terus? Kan pakai keliling ya. Biar kelihatan bertanggung Oke, jawab. oke. Ada cerita lainnya nih dari yang rumah lain mungkin. Rumah cewek? Rumah cewek kan kita jarang ke sana. Oh, Cuman gitu. ada nih temanku ulang tahun. Di sana tuh ada yang ulang tahun. Di hari kedua atau ketiga itu tuh ulang tahun. Nah, cowok-cowok tuh sebelum datengin ke rumah itu 20 sampai 30 orang. Itu tuh kan ada rumah yang paling kecil itu ya, Bang. Iya. Nah, itu rumah 10 kayaknya itu. Rumah yang paling kecil tuh ditempatin kelompoknya aja masih sempit-sempitan. Nah, itu kita masuk semua 30 orang di situ. Jadi nggak ada ruang. Di situ nggak ada ruang. Itu posisi teman-teman yang kelompok di situ tuh tidur semua, Bang. Jadi baru tidur kan, assalamualaikum, gitulah kita masuk semua. Awal kan aku masuk nih, nah ya teman-teman ngikutin dari belakang 25 beras langsung itu. Setelah bangun kita pindah ke rumah yang dekat rumah cewek. Nah itu kan ada salah satu yang ulang tahun nih, namanya Genta teman gue. Ulang tahun di situ kita samperin itu kan 25, nah tambah lagi rumah itu 40 lah, berarti 40 orang nyamperin satu rumah buat si Genta itu. Kita dari sana, Genta langsung ditangkap. Wah kacaunya rumah, dalam rumah itu bisa sabun semua di dalamnya. Sabun? Iya, sabun di kamar mandi itu jadi di lantai-lantai itu semua kacau. Diapain? Hah? Diapain? Jadi sabun. Diapain bentar? Diapain nih? Disabuni. Digosok pakai sabun Mbak badannya. Iya kayak gitu. Oke. Kacau lah teman-teman tuh. Oke. Oh, bentuk selebrasinya gitu. Kalau di KL udah ada yang ulang tahun nggak? Ada kemarin namanya Mas Jeki. Oke. Mas Zaki Zulkifli, Mas kalau nonton video ini selamat ulang tahun Mas, walaupun sudah terlambat. Temanku ini ulang tahun kan. Dia tuh tengah malam
Sebenarnya nggak yang heboh kayak L1 tadi ya. Itu heboh banget sih, aku nggak bisa bayangin. Terus gimana nih kalau Jack? Kan tiap malam kita ada materi kan. Habis pemetaan tuh kita ada materi malam kan. Nah, temanku ini habis materi langsung tidur. Nah, kita setiap materi itu biasanya dikasih snack tuh sama minum tuh. Nah, kebetulan malamnya tuh kita dapat roti apa ya kalau nggak salah ya. Roti itu rotinya disimpan sama temenku kan. Roti apa nih biar aku bisa bayangin nih? Kayak roti apa ya? Bisa bayangin juga. Kayak sandwich gitulah mbak. Oh, ya, oke. Kecil-kecil gitu lah. Iya. Ya roti-roti basah gitulah mbak. Apalah namanya nggak tahu ya. Soalnya saya bukan penjual roti. Ya. Oke. Jadi apa ya? Jadi temanku yang ulang tahun ini kan udah tidur nih. Nah temanku satunya lagi ngambil roti ini nih. Terus karena kita kan nggak ada lilinnya. Iya. Lilinnya kita ganti. Ini mereknya. Ya ini nggak baik dicontoh ya buat adik-adik 24 nanti kalau KL jangan dicontoh ya. Ya ini rotinya apa? Orangnya langsung langsung ditarik loh, langsung berdiri orangnya. Orangnya bukannya marah atau apa dibangunin kayak gitu. Dia bangun. Dengan santainya mbak, makanya Anda unik Jackie, Anda unik, jujur aja. Aduh, tapi matanya masih setengah tuh. Wah, jelas merah mbak, kayak orang habis make. Oke. Wow. Pakai obat mata kan? Iya, pakai obat mata kan lagi sakit mata atau merah. Maksudnya itu. Terima kasih sudah disapu ya. Oke, seru juga ya cerita tentang ini yang ada di dalam rumah. Tapi aku penasaran, ada nggak sih kan itu kalian berapa hari di sana? 7 hari. 7 hari. 7 hari berapa malam? 6 malam apa ya? 6, iya 6. Iya 6. Itu kan di desa ya berarti ya? Iya. Ada nggak sih cerita kayak apa horor atau Cerita apa? horor. Nggak ada sih. Teman-teman kita yang horor ya bang? Iya, orang-orangnya yang horor, Orang-orangnya yang horor. Oh, orang-orangnya. Orang-orangnya yang horor. Wah, sumpah. Atau pusing. mungkin di Gunawan kan kalau Gunawan udah pernah KL1 juga kan? Nah itu ada nggak cerita kayak gitu mungkin? Ya kalau KL1 pas angkatanku dulu ya, katanya sih ada ya. Mereka dulu katanya bukan di rumahku tapi ya itu kalau nggak salah rumah satu deh kalau nggak salah. Rumah satu yang cowok-cowok. Katanya mereka itu dititipin pesen sama yang punya rumah. Mas, nanti kalau naruh baju jangan di lemari ya, lemarinya dikosongin. Nah teman-temanku ini yang di rumah itu kayaknya nggak tahu lupa, memang kurang ajar aja ya. Mereka tetap naruh baju di situ. Nah katanya malamnya lemarinya nggak tahu ya, kalau aku nggak salah kata mereka lemarinya itu di dekat lemarinya itu ya katanya ya enggak, sebenarnya aku nggak percaya ya. Kalian rumah satu KL1 dulu. Radif, aku nggak percaya. Pembohong. Tapi ya katanya dikasih lihat tuh penunggu dari rumahnya. Oh iya. Katanya nenek-nenek pakai kebaya. Kalau nggak salah. Kalau pakai kebaya ngapain kondangan? Wisuda. Wisuda. Oh habis kan itu nenek-nenek yang punya rumah. Ini buat Radif aja biar nggak takut aja. Itu nenek-nenek yang punya rumah habis ngadirin wisuda cucunya kali. Makanya pakai kebaya. Iya. Terus pesan apa? Nenek-neneknya ada ngomong apa nih? Apa cuman muncul doang? Gitu? Nggak tahu ya, katanya cuma nunjukin diri. Ngajak ngobrol gitu bang. Oh iya, paling nggak punya temen. Iya, makanya ngajak. Waduh. Wow. KL1 nggak ngalamin tuh kayak gitu? KL1 tuh nggak ada sih kayak gitu. Kita suruh-suruhan aja di sana. Jadi tiap malam kan jatah kan paling enggak kegiatan sampai jam 12 kan. Cuman kita sampai jam 3 tuh belum tidur sih. Ya kita main-main ke rumah-rumah sebelah-sebelah gitu, ngobrol, terus besok ngapain sih gini. Ya ada juga beli di warung atau apapun itu. Terus ada juga teman-teman tuh ada yang disamperin temennya juga di sana. Nah, dikirimin Temen makanan. pacarnya. Ah, itu kata. Kan aku nggak tahu. Temen pacar aku nggak peduli sih. Yang penting disamperin ya, disamperin, dibawain makan. Ya kita sebagai saudaranya kesana juga dong. Kan ada makanan.
makanya kita ke situ, kita makan bareng lah di situ. Oke. Kasihan juga kan kalau kebanyakan makanan kan nanti Iya. begah kayak gitu, makanya dibagi-bagi. Apalagi sama kita teman-teman. kan kegiatan lapangan kalau perut kekenyangan kan wah nggak baik Mbak. Iya. Oh, berarti kalian sering ya konvoy dari satu rumah Sering, ke rumah sering. lain? Kalau KL1 sering sih. Sering tidur lah ini. Oh iya. Karena kan ya sebenarnya apa yang dialamin Radit di KL1 sama angkatannya udah kami alamin juga di KL1. Sekarang setelah menyadari KL ini capek, ya KL2 ini kami lebih banyak tidur lah. Oh gitu. Tapi aku ada denger nih dari KL teman-teman yang ikut KL2 kalau mereka tuh ada satu konvoy gara-gara barang hilang. Emang ada ya? Gara-gara ini spesifiknya nih sendal deh. Sendal hilang. Sendal itu Oh iya Mbak, aduh saya baru ingat Mbak, sorry Mbak, itu memang yang punya sendal berlebihan sih Mbak. Oh gimana? Alay. Kan ya Ya cerita. orangnya cowok. Ya kan cowok pada umumnya laki-laki lah. Ada barang mau siapapun yang punya ya pakai aja lah gitu. Nah, ini kan emang sering main ke rumah-rumah, ke beda-beda rumah lah, saling samperin lah. Nah, wah itu nanti dulu itu. Sering main ke rumah-rumah kan. Nah, orangnya ini sendalnya nggak tahu dipakai sama temennya ini yang minjem juga kurang ajar ini, dilepas aja sembarangan, nggak dibalikin ke yang punya. Sama dong kalau kayak gitu. Iya, pokoknya dua-duanya sebenarnya wah. Abis itu konvoy nyari. Itulah yang makanya nggak ada, kalau cerita horor ya horornya cerita dirinya kayak gitu. Itu Iya. sama banget sama KL1. Ya itu Bang, rumah kuning sama rumah hijau itulah. Memang Itu tuh dua rumah problematik yang rumah ya. kuning itu minjem rumah hijau kan, dibawa ke rumah yang dekat-dekat rumah cewek, kan ada rumah cowok yang dekat rumah cewek. Ya dia balik tuh pakai sendal yang beda kan. Jadi kita sendal yang dibawa mana, yang dibawa pulang yang mana gitu loh. Makanya jadi pertanyaan nih. Grup angkatan itu pasti rame cuman masalah sendalku di mana gitu terus. Oh gitu. Persis Mbak, persis. Ajaib ya. Yang minjem tuh kadang juga nggak tahu diri ya. Nggak mau ngaku juga. Iya. Jadi yang kemarin tuh waktu sendalnya hilang tuh bener-bener muterin semua rumah Mbak. Ada lihat sendalku nggak? Terus akhirnya ketemu tuh. Akhirnya ketemu. Terus juga ada lagi kemarin yang rumah berapa ya kemarin? Rumah 7 Rumah 7 laki-laki ya. Kuncinya hilang rumahnya. Udah dua hari gitu kayaknya mereka keluar masuk tuh lewat jendela karena kunci rumahnya hilang. Akhirnya aku lapor kan ke dosen penanggung jawabnya, ketua pelaksananya. Aku lapor. Oh iya, nanti saya lapor ke pengelolanya, ke dukuhnya lah, kepala dukuhnya yang di situ. Akhirnya bapak dosennya lapor. Setelah pak dosennya lapor kan, aku kan balik nih. Setelah balik ketemu lagi sama orang-orang yang kunci rumahnya hilang tadi. Terus ini oh ya di belakang layar gak kelihatan. Pokoknya ini namanya Mas Arya lah namanya. Arya Yudhistira. Ternyata datang tuh orangnya bawa kunci. Ini kunci rumah kalian bukan? Wah. Coba. Dicoba, bener bisa Pak dibuka. Wah. Kenapa Kan dia yang bikin- bawa? Nah itu makanya sampai sekarang aku juga nggak tahu ya. Orangnya soalnya nggak mau ngaku, nggak mau berterus terang. Nemunya di bawah kasur ya. Aduh, ini mungkin Mas Arya mau on mic, mau menjelaskan. Sebenarnya orangnya sampai sekarang nggak mau ngaku. Mungkin takut kena sanksi sosial mungkin. Dikeroyok masa. Oh iya, mungkin. Itu hampir dikeroyok sampai rumah 7, termasuk aku. Soalnya kan aku baru aja ngelapor di dosen. Tiba-tiba kuncinya ketemu. Sorry ya, aku nemunya tuh di bawah kasur. Di bawah kasur, aku lagi bersihin kasur nih kan. Di bawah kasur. Ini kunci siapa nih? Kayaknya kunci kamar rumah yang hilang nih kan. Ya udah iseng aku ke sana ke rumah kau. Ini kunci kalian enggak? Hah?
Masa iya kan dites? Wah, bisa. Aku nemunya di bawah kasur. Ya Nah, kan, itu yang patut dipertanyakan. Kok bisa? Beda rumah ketemu kunci rumah kalian, tapi cuma di bawah kasur. Di situ ada Itu orang bukan lain kasur nggak? aku ya? Ada orang lain nggak selain masnya di sana? Ya, yang rame di saksi sana. saksi mata masnya nemu kunci. Nggak ada. Ada. Ada kan? Ya Allah. Sabar. Kita kan nggak tahu, Mak, bisa aja masnya lagi ngerogoh kantong mau ngambil HP terus nemu kunci. Ada kunci siapa ini terbawa? Ini kasur. Biar pura-pura kan masukin kasur dulu. Aku nemu kunci nih ya. Kalian bilangnya dua hari. Kita nggak tahu ya, Mas, 2 ya. hari 3 hari kan. Tenang. Ini kasur di ruang tamu kasur. Aku lagi bersihin nih ya, bersihin. Gua angkat kasur tuh. Aku nemu kunci di bawah kasur nih. Kunci siapa? Katanya awalnya kunci siapa nggak tahu kan. Ya udah aku tanya ke rumah kalian, mana tahu kunci rumah kalian. Ternyata benar, itu yang patut dipertanyakan. Kok bisa kunci rumah kalian beda rumah kita Iya, Mas. di bawah kasur? Iya, Mas. Iya, Kasur Mas. kamu, Bukan kasur aku, tapi di rumahmu. di rumahku. Iya, Mas. Iya, Mas. Itu. Percaya, Mas. Percaya. Aku cuma meluruskan aja di sini ya. Dengan berat hati saya nyatakan saya percaya. Oke. Ini udah berapa lama setelah KL2 nih? Berapa Tanggal lama kita ya? take ini nih. Terus belum sih. Belum. KL2 pulang itu tanggal 3 November. 3 November. Ya berarti sekarang udah hampir ya sebulan ya? 20 hari lah. 20 hari dan misteri ini baru terkuak sekarang. Iya, karena Eksklusif ya di episode ini ya. karena pelakunya nggak pernah mau ngaku, Mbak. Oh. Oke, mungkin teman-teman dari rumah berapa? Rumah berapa tadi yang hilang? Rumah 7. Teman-teman dari rumah 7 yang dengerin episode ini mungkin baru tahu sekarang. Khususnya buat Mas Aril yang paling marah. Yang paling marah waktu itu Mas Aril. Tandain aja, Mas. Oke, buat Mas Ariel nih baru terkuak sekarang nih misterinya. Oke, menarik. Kacau lah. Wah, random banget ya ceritanya ya. Cuman dari cerita-cerita ini nih, dari pengalaman KL1, KL2, outputnya, pengetahuan yang bisa ditarik dari situ, pengetahuan yang didapat, itu menurut kalian manfaatnya sampai sekarang, ini kan kalian udah selesai KL nih, terus kalian udah menjalani kuliah di kampus seperti biasa, terus berinteraksi dengan dosen kayak sebelumnya lagi, tapi ada bedanya nggak sih setelah KL sama sebelum KL? Ada banget. Apa Itu tuh? di angkatanku kerasa banget sih, Bang. Gimana? Mungkin langsung cerita aja. Boleh. Siap di angkatan. Coba nih. Ya, adalah kayak teman-teman yang sulit diajak ngobrol atau apa itu, tapi setelah KL ini tuh kita kayak ngobrol tuh santai sama teman-teman, sama kakak abang, sama dosen juga tuh ngobrol juga enak gitu loh. Kan kita udah ngobrol bareng, seru-seruan bareng juga di situ sama saudara-saudari, sama dosen-dosen juga, terus bisa ngobrol bareng. Nah, sampai sini tuh kebawa lah vibe-nya tuh kebawa sini. Jadi kita tuh kayak lebih nyaman aja diajak ngobrol. Cuma nih, aku berterima kasih banget buat abang-abang asisten yang udah mau ngurusin temanku. Aku mau cerita dikit nih. Jadi temanku waktu naik ke gunungnya itu, Bang, bukitnya itu. Jawa Barat, yang di Jawa Barat. Iya, yang di Jawa Barat. Itu ada yang nggak tahu kenapa itu kena tumbuhan atau kena hewan tuh badannya tuh bentol-bentol semua. Jadi sebadan itu Kak. Jadi dari leher itu sampai bawah itu bentol-bentol semua. Itu parah sih sumpah. Soalnya dari situ dia ngerasa panas gitu kan. Dia langsung ditolong sama bang siapa ya, lupa aku namanya. Itu ditolong, dikasih alkohol dan lain-lain. Soalnya beneran badannya tuh bentol-bentol semua. Mau kasih tahu aja itu namanya Nathan. Nathan di situ. Nah, udah diobatin. Itu lagi ngeplot soalnya dia kayaknya kalau nggak kena hewan atau tumbuhan itu tuh di waktu dia nyusurin plotnya. Kan kita nyebrang kayak tumbuhan dan lain-lain itu kan. Yeah. Kita nggak tahu kan tumbuhan apa, terus hewan apa yang kita lewatin kayak gitu. Tiba-tiba kok badan panas ya, bilang gitu orangnya tuh. Ternyata waktu dicek kan, dibuka bajunya, sebadan itu udah bentol-bentol semua. Wah, kayak yang di film-film gitu. Iya. Kayak ini, Killmonger tau gak? Waduh. Killmonger gitu. Nggak tahu ya. Kacau. Badannya tuh bentol-bentol ngeri itulah. Oh. Tapi langsung ditanganin sama abang-abang asisten. Coba aku google deh. Killmonger. Iya.
Itu musuhnya Black Panther. Marvel ya. Iya no. Di situ tuh kacau lah, kasihan banget. Itu peluknya langsung minta tolong. Sumpah kayak gini. Iya. Badannya tuh sampai bentol-bentol kayak gitu Kak. Gede banget dong bentol-bentolnya. Iya, beneran kayak gitu. What? Satu badan. Itu Wah. sampai kuliah pun 1 minggu bekasnya masih ada. Oh. Bekas bentol. Tapi sekarang udah mendingan. Ya udah Lumayan. mendingan. Ketutup juga sih ketutup. Oh. Oke. Kalau Kaldo gimana nih? Apa ada? Bentar aku masih shock tapi ya. Kayak wow, segitunya ya. Kenapa dia? Oke. Kalau Kaldo gimana nih bedanya? Setelah KL ya. Sebenarnya ya kurang lebih sama. Ya jadi lebih makin apa ya? Kayak yang awalnya kan semester 5 ini kan udah mulai padat banget kan. Yang awalnya udah mulai ya sibuk-sibuk sendiri. Ya selama KL dan setelah KL ya alhamdulillahnya kembali merekat lah. Kembali merekat, akhirnya ketika ada apa-apa itu tuh tetap saling membantu lah. Ya sebenarnya dari sebelumnya juga kayak gitu, cuman kan kayak awal-awal semester 5 ini ya, karena ya seperti yang kita tahu lah, semester 5 ini kan padat banget kan, 3 praktikum dan lain-lain, setiap matkul ada tugasnya dan lain-lain lah. Jadi ya yang awalnya sibuk-sibuk sendiri selama KL, makanya rasanya bersyukur banget selama KL tuh jadi salah satu waktu momen yang pas loh. Akhirnya bisa berkumpul lagi di tengah kesibukan yang ada. Terus kalau yang kurasain pribadi ya perbedaan setelah KL ya. Ya aku akhirnya menjadi morning person ya. Oh. Meskipun cuma seminggu setelah KL. Rajin sholat Jumat. Sekarang udah enggak nih Gun? Kembali ke istirahat pabrik sekarang. Setelah KL kemarin tuh karena kebiasaan kan kayak dipaksa buat bangun pagi terus lah. Belum lagi kan harus bangunin yang lain kan. Jadi seminggu setelah KL nih kebawa pagi-pagi udah bangun, loh kok masih gelap, bawaannya pengen senam loh di KL. Nyetel lagu Sajojo, Gemu Famire, senam. Wah, sama panggilan ya Bang. Nah itu si paling parah tuh panggilan tuh melekat sampai kapanpun sih. Soalnya kita udah selesai KL, cuman ya pengalamanku sih masih dipanggil gelondong sampai sekarang. Ya, seumur hidup. Nah tolonglah panggilan gelondong tuh diganti besok koor atau apa. Masa Eh. manggilnya dong gitu kan. Dong kalian Dong, pikir dong. kedondong Iya, Wah. kacau kalian. Oh, panggilnya nggak lengkap juga ya? Iya. Gak gelondong gitu, Iya. tapi dong doang. Gelondong gitu kan lumayan lah bisa Iya, gini. iya, Kok dong gitu kan aneh juga kan. Iya, Sampai dong. sekarang parahnya tuh sampai sekarang. Kami punya nama. Nama kami bagus. Oke. Oh itu buat ini ya after effect-nya dari gelondong itu sendiri ya. Iya. Tapi selain itu ada juga nggak kayak bagi kalian secara personal sebagai gelondong gitu. Selain dipanggil dong ya. Tapi ada yang lain nggak nih? Selain dipanggil dong nggak? Mungkin ini jadi lebih asik aja ngobrol sama dosen tuh. Nggak ada yang ya tetap kita menghormati tapi mengurangi rasa canggung juga gitu loh. Jadi kita makin dekat ngobrol sama dosen-dosen. Pak gimana gini. Jadi kayak bisa ngobrol sama orang tua sendiri lah. Bisa ngobrol kayak gitu. Ya karena selama KL kan kita ya orang yang paling sering berhubungan sama dosen kan kita kan. Sebenarnya sebagai gelondongnya. Makanya setelah KL ini rasanya kayak makin kenal aja lah sama dosen. Apalagi terutama yang dosen ketua pelaksananya. Iya pasti. Kalau Sama di save nomor sama dosen-dosen ya. Kemarin kan saya mau ke lab kan, mau praktikum. Nah saya ketemu di lorong sebelum naik ke tangga lab itu kan. Saya ketemu sama papasan sama dosen yang jadi ketua pelaksana KL2 kemarin. Itu tuh padahal saya masih jauh loh, papasannya ya belum benar yang papasan gitu, masih jauh loh, tapi udah lihat-lihatan. Beliau ini nungguin saya loh di lorong, cuma sekedar buat nyapa saya. What?
Terus? Saya padahal itu saya udah dari jauh udah, Pak, saya udah nunduk. Saya kira soalnya kan saya kira buru-buru kan, mau langsung kan. Saya udah dari jauh, Pak. Tapi ternyata bapaknya nungguin, terus mau kemana Gun katanya? Mau praktikum Pak. Ya sudah. Monggo dilanjut, Pak. Makin dekat jadi itu sama dosen-dosen. Iya. Tapi Gun kok sekarang ngomongnya pakai saya gitu. Lu tadi kagak. Tadi kan lagi impersonate ngobrol sama dosen ya kan. Oke. Biar kelihatan bagus ini. Iya, kan sama dosen aku mau praktikum Pak. Wah, gak sopan dong. Kan kita mau memberi contoh yang baik-baik kan. Nonton kan. Siap. Oke, boleh. Jadi penonton yang mahasiswa kalau sama dosen Panggil pakai saya. iya. Tolong dibedakan. Oke. Sip. Terus kalau kalian udah menjalani nih KL1, KL2, kalian udah tahu dong apa yang menurut kalian kayak kurang gitu, kayak miss-nya tuh apa? Ada nggak sih saran atau kritik atau pesan mungkin Buat KL-nya? Mungkin buat radio KL. dulu. Mungkin aku dulu ya. Iya, Aku boleh, kan yang boleh. first time banget nih. Boleh. Nah di situ kan ditugasin jadi gelondong. Nah sebelumnya aku tuh nggak tahu gelondong ini apa nih. Gelondong tuh apa? Tiba-tiba aku jadiin gelondong. Oke. Kamu siap Dit? Siap. Aku bilang gitu kan. Padahal kamu gak kebayang nih. Aku nggak tahu tugasnya gelondong itu apa. Jadi cuma dikasih tahu nanti kamu yang nyiapin buat angkatanmu bilang gitu. Kirain kan cuma ngomongin ayo kumpul gini, ayo kumpul gini. Ternyata di tengah-tengah KL aku disuruh bikin jadwal piket, jadwal yang doa, milihin orang yang memimpin doa, terus tiba-tiba juga di acara malam itu nggak ada briefing, nggak ada apa tuh, Dit nanti bikin acara malam ya. Waduh, aku kan nggak tahu apa-apa ya di situ ya. Untung teman-temanku kan ada banyak juga yang biasanya ngurus event atau apa gitu kan. Yang anak acara aku tarik dong. Tolong dong bikinin acara buat acara malam biar seru. Oke di situ. Nah mungkin saranku aja nih sebelum berjalannya KL itu gelondongnya itu dikasih tahu dulu sebenarnya yang diperluin itu apa aja sih gitu biar gelondongnya tuh nggak bingung juga. Oh gitu. Oke. Terus kalau dari Gunawan nih gimana nih? Mungkin aku mau mulai dari cerita dulu ya. Karena tadi kan belum sempet juga kan yang sebelum aku ngasih saran. Ya mungkin aku mau cerita dulu yang tadi aku turun bis marah-marah ya. Jadi itu aku kan malam itu ada kegiatan lah, kegiatan di non akademik. Nah setelah kegiatan itu tuh aku nemenin temanku packing. Wah ini juga orang temanku ini nih, agak juga nih. Packing dari jam 2 sampai jam 4. 2 jam packing, entah packing apa nggak tahu. Buat barang-barang bawaan KL kan. Aku nungguin dia, itu posisi belum tidur kan Mbak. Itu mau tidur kan nanggung ya. Kita jam 7 udah harus berangkat soalnya. Akhirnya sampai belum tidur kan, balik ngambil barang terus berangkat ke kampus. Nah waktu di kampus kan kita sarapan dulu terus baris kan. Nah belum tidur temen-temenku ini sebenarnya waktu itu dosennya kan kayaknya kelupaan kan, belum ada gelondongnya. Teman-temanku ini mulutnya Pak, gelondongnya siapa Pak? Wah, oh iya, mungkin bisa dipilih sekarang udah. Iya. Nah, mereka yang minta gelondongnya ditentuin sekarang, mereka habis itu teriak-teriak, Gunawan Pak, wah. Oh berarti kamu on the spot banget Oh nih. iya, aklamasi. Wah. Nggak ada demokrasinya. Aku nggak sempet menyampaikan pendapat, tiba-tiba langsung, wah iya Gunawan, wah gimana ini lah. Tapi yaudah kan tiba-tiba belum tidur, tiba-tiba disuruh jadi gelondong, berangkat, turun dari bis, aku langsung dikasih selembar kertas absen itu orang-orang nama-nama yang ikut kan yang ikut KL sama list-listan rumahnya sama kapasitasnya. Nah aku disuruh bagi. Waktu mau aku bagi kan mereka nggak sibuk sendiri kan ngomong sendiri. Kesel dong, belum tidur, emosi nggak stabil kan. Tiba-tiba disuruh jadi gelondong, bagi rumah, wah. Aku bilang, udah nih kalian bagi sendiri aja lah nih, tidur terserah kalian mau di mana. Jadi balik lagi saran ya tadi Mbak ya, saran buat teman-teman saya
Ya walaupun udah nggak KL lagi ya. Iya. Ya. Teman-teman tapi- atau oh iya. teman-teman atau Oh dosen? iya. Teman besok. Buat teman-teman saya dulu. Oke. Teman-teman saya dulu. Oh iya, besok masih ada ekskursi ya, ekskursi. Tolong besok waktu ekskursi. Yo, nggak tahu ya ada gelondongnya juga apa enggak. Yang pasti kalau kalian udah milih seseorang, yang kalian pilih itu tolong didengar. Kalian ini nyuruh-nyuruh tapi nggak mau dengerin. Memang Oke. memang nggak salah disebut liar kalian ini. Terus kalau buat Bapak Ibu dosen ya, mungkin khusus buat Bapak Ketua Pelaksananya. Wah, sebenarnya jangan sebut nama ya. Sopan nggak kalau sebut nama? Janganlah ya. Kalau Bapak Bapak Ketua Pelaksana KL2 kemarin terlalu, kalau kesannya dari saya terlalu family friendly. Kenapa tuh? Wah, kita telat bangun, telat senam, telat sarapan. Kalau kalian push up kan? Iya, pasti kita di push up dong. Oh, kami Itu tidak. Kacau nih, kacau nih. Tidak. Teman bertiga nih. Kacau. Kami tidak pernah push up. Nih, angkatan 23 ya. Kita bangun telat 5 menit aja. Itu udah kacau, udah push up 1 seri gitu. Telat 10 menit 2 seri. Padahal nanti setelah push up itu kita larinya tuh dikali juga. Kalau lebih 5 menit ditambah 1, lebih 10 menit Waduh. ditambah 2. Wah, kacau nih. Dengerin yang kata nih. Nih kayak gua kayak gini, astagfirullah. Sebenarnya kami KL1 juga kayak gitu dulu. Telat dikit di push up. Tapi mungkin karena ya mungkin aku nggak tahu ya, mungkin Bapak dosennya mikirnya KL2 ini kan lebih capek, jadi ya mungkin ya udahlah ya. Tapi Bapak meragukan kami ya. Wih. Waduh. Enggak, Pak. Bercanda. Mohon maaf. Bercanda, Pak, bercanda. Sumpah, Pak, ini bercanda, Pak. Tapi apresiasi dong. Ya, sebenarnya buat Ya. Bapak dosen ketua pelaksana kemarin Semua lah. dan Bapak Ibu dosen yang lain keren. Terima kasih. Maaf kalau kami banyak kurangnya. Jadi aku juga pengen apresiasi buat ketua pelaksana ataupun panitia yang ada di sana. Kita udah disediain makan, fasilitas juga disediakan. Betul. Ya untuk kegiatan itu udah bagus juga. Cuman kan kita butuh persiapan juga dari kita. Tapi udah bagus. Terima kasih Ibu Bapak dosen. Oh iya, satu lagi tadi. Abang-abang asisten pendamping, Keren. terima kasih sudah selalu sigap. Siap. Keren. Abang keren sih. Wow, oke, keren. Sama kayak keren. abang-abang asisten. Sama pendampingnya sama. Oke, ini kan tadi kita udah bahas nih buat pesan, buat evaluasi lah ya, buat kuliah lapangan 1 sama kuliah lapangan 2, buat dosen sama buat teman-teman juga. Tapi ada nggak sih, ini kita buat sekalian closing statement ya untuk episode kali ini. Ada nggak sih kalian pesan untuk angkatan 23 yang belum menjalani KL2? Iya kan belum menjalani KL2 nih. Nah sama angkatan 24 yang belum menjalani KL1, ada pesan nggak? Atau tips and trick lah? Oke, dari aku dulu ya Bang. Boleh. Dari aku mungkin untuk angkatanku dulu nih. Halo angkatanku. Untuk angkatanku besok lebih dijaga lagi kesehatannya. Jangan ada yang sakit kayak kemarin. Biar KL2 tuh berjalan lancar. Terus untuk teman-teman ini semua ya, untuk gelondong yang di KL2 besok jangan gelondongnya tuh diikutin lah, jangan nggak mau gitu, kasihan gelondongnya tuh capek. Jadi kalian semua angkatan 23 harus nurut sama gelondong, oke? Di KL2. Oke. Mungkin untuk yang angkatan 24, untuk angkatan 24 tuh KL itu seru, jangan takut, itu aja. Oh mungkin sama closing statement ya, apa nanti? Boleh. Ini dulu dari Gunawan dulu deh. Ya buat angkatanku ya selamat sudah menyelesaikan KL1, KL2. Ya tolonglah sadar usia, tingkah lakunya lebih tenang lah jadi orang. Janganlah banyak tingkah. Itu aja buat kalian semua keren, dua-dua keren. Semangat, bentar lagi praktikum selesai, KL1, KL2 udah, tinggal ekskursi, KKN dan
Ya tahu sendirilah apa ya. Semangat. Oke, buat angkatan 24 gimana Gun? Buat 23 dulu nih. Oh 23 Saat boleh. ini skip. Boleh. Buat ini loh 23 wes, semangat lah buat kalian. Kok suaraku makin lirih ya. Semangat lah buat Semangat, Gun, kalian. semangat, Gun. Kalau kalian merasa KL1 capek, KL2 bisa dibilang jauh lebih capek. Jadi kurang-kurangi ngeluhnya karena ngeluh nggak ngaruh apa-apa. Siap Kep. Oh sebenarnya ngeluh boleh, tapi ngeluhnya sambil dijalanin, sambil dikerjain. Oke. Ya kalian juga keren. Sama jaga kesehatan. Iya kesehatannya ya. Soalnya karena memang kita kan memang dilepas aja kan. Ya oke lah dosennya emang keliling juga. Tapi ya kitanya juga kadang sembunyi kan. Kalau dosennya keliling. Sembunyi. Iya kan nggak mau ketahuan kan. Terus ya buat 23 ya semangat. Masih ada KL2 1 tahun lagi, dijaga kesehatannya. Ya Bang. Semoga kalian kuat sampai tamat lah. Terus buat 24 ya saya nggak usah banyak bilang apa-apa lah ya. Kok soal KL1 KL2 kayaknya terlalu kejauhan buat 24 ya. Kalian semangat aja lah semester 2 nya ya. Semester 2 semester 1 kalian main-main sana sini, semester 2 semangat. Nah itu aja. Kalian juga keren. Jadi intinya semua TL itu keren. Oke, banggalah kalian pada. boleh. Oke, itu untuk closing statement-nya berarti udah ya. Oh, belum. Oke. Sorry. Masukan buat apa? Boleh nih closing statement dulu sebelum kita tutup episode kali ini. Mungkin Bang dulu apa aku dulu? Hah? Ya mungkin aku dulu. Oke. Tadi mulainya dari kamu tuh. Siap. Mungkin dari aku dulu. Ini closing statementnya aku khususin buat 23 ya. Oke. Kan KL2 kita ada pemetaan satuan batuan kan. Di situ kita nyari kontak batuan. Nah, kalau dari aku yang dicari cukup kontak batuan, jangan sampai ada kontak fisik. Itu aja. Oke, makasih Bang. Masukan yang bagus banget buat angkatan 23 ya. Rawan Didengerin itu. Jangan apa Bang? Jangan Kontak fisik. Nyarinya kontak fisik. batuan ya, jangan sampai timbul malah dapatnya kontak fisik. Jangan ya angkatan 23. Oke, mungkin closing statement dari aku ya. Dari aku buat angkatan 23, kalian keren, kalian well lah isinya well. Oke, aku ada satu titipan nih dari temanku nih. Boleh nggak? Inisial. Oke, inisial Rafa. Nama. Kita sebut saja namanya Rafa. Namanya Rafa. Oke, gimana nih dari Rafa nih titipannya? Bentar, aku buka HP bentar Oh, boleh? boleh. Panjang ya? Enggak panjang kok. Satu kalimat. Satu kalimat aja. Nih, aku baca ya teman-teman. Saudara akan selalu bersama apapun kemiringannya. Buat TL23 tetap semangat. Nice. Boleh tepuk tangan dulu dong yang ada di studio nih. Oke, jadi makasih ya semuanya udah menonton dan makasih juga buat Gunawan sama Radit, makasih buat orang-orang yang ada di belakang kamera. Closing statement tadi sekaligus menutup episode kali ini. Dan jangan lupa untuk kalau misalnya kalian tertarik nih untuk ngulik-ngulik tentang TL tuh kegiatannya ngapain, terus habis itu kayak apa ya, aktif di mana aja, kalian bisa follow aja Instagram kita HMTL-UPN. Sama subscribe juga nih di kanal YouTube kita dan Spotify kita. Oke, makasih semuanya udah menonton episode kali ini and see you on the next episode. Dadah. Hotel podcast terbaik.